mengenai LGBT. Mungkin pertama-tama saya harus menegaskan bahwa Yesus menerima semua orang berdosa dan semua orang yang mau datang kepada Dia. Artinya Pastor Stephen mengakui Perkara masuk surga atau tidak, itu bukan urusan kita manusia. Pak, bagaimana seandainya saya sudah terlanjur melakukan operasi transseksual? Apa yang saya harus lakukan? Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh, dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Mari temukan jawabannya di Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Ruang Tyrannus kali ini akan mengangkat tema LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Jika kita memperhatikan kondisi dunia yang ada, komunitas LGBT juga sedang bertumbuh. Dan saya mulai menangkap seruan hati mereka, aspirasi mereka yang memang berseru-seru, bahkan di hadapan Tuhan. Mereka ingin ada satu gereja, ada gereja-gereja yang bisa menerima keberadaan mereka, sehingga mereka bisa menyembah Tuhan dengan leluasa selayaknya orang yang ada saat ini di dalam gereja. Tidak ada cibiran, tidak ada pertentangan, dan mereka bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan karena hati mereka pun sesungguhnya ingin berinteraksi, ingin menyembah Tuhan sebagai Allah yang hidup. Bahkan gereja-gereja di Eropa dan beberapa negara barat lainnya sudah menyetujui pernikahan sesama jenis. Bagaimana respon gereja di Indonesia? Mungkinkah pada suatu saat nanti kaum LGBT ini akan diterima keberadaannya dan disetujui keberadaannya, bahkan bisa menikah di dalam gereja? Semua itu akan kita tanyakan kepada Pastor Stephen Agustinus sebagai narasumber yang telah ada di samping saya. Pastor Stephen Agustinus, selamat datang kembali Pastor. Sangat senang kehadirannya kembali di Ruang Tyrannus. Satu sukacita juga bisa berinteraksi lagi dengan Gideon dan pemirsa yang ada di rumah. Haleluya. Ya, baik Pastor Stephen. Hari ini kita akan membahas satu tema yang agak berbeda, Pastor. Oke. Mengenai LGBT. Lesbian, gay, biseksual, transgender, dan satu lagi ada Q, Pastor. Disebutnya queer. Oke. Nah, ini yang belum jelas, masih mencari orientasi seksual mau kemana. Oke. Nah, ini sebagai hamba Tuhan tentunya Pastor dan sebagai pemimpin gereja. Iya. Nah, menurut Pastor Stephen sendiri bagaimana Pastor? Apakah jika nanti kalau ada orang-orang seperti ini Pastor datang ke gereja Pastor Stephen, apakah Pastor Stephen mau menerima keberadaan mereka? Ya, mungkin pertama-tama saya harus menegaskan bahwa Yesus menerima semua orang berdosa dan semua orang yang mau datang kepada Dia. Jadi siapa kita memilah-milah dan kemudian menolak kelompok A atau kelompok B? Artinya Pastor Stephen mengakui. Saya bukan mengakui, tapi saya menerima. Menyetujui kah? Tidak. Karena Tuhan pun tidak menyetujui. Yesus menerima semua orang yang mau datang kepada Dia. Bagaimana Pastor Stephen kita bisa menyatukan antara kalau Pastor Stephen bilang menerima tapi tidak menyetujui? Bagaimana Pastor? Itu sama saja tidak menerima dong Pastor. Oh beda. Oh beda ya Pastor? Sangat berbeda. Kalau saya mengatakan bahwa saya tidak menerima, ya artinya memang dari sejak awal saya menolak. Ya kan? Tapi dari sejak awal Yesus sendiri menerima semua orang yang berdosa, semua orang yang cacat celah, semua orang yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan berbagai macam pekerjaan roh-roh jahat sekalipun. Kalau mau datang kepada Tuhan,
dia selalu menerima. Tapi ini yang kita harus pahami. Iya. Ketika kita menerima kelompok-kelompok orang yang mengaku diri sebagai kelompok komunitas LGBT, Iya. bukan kita menyetujui tindakan orientasi seksual yang menyimpang ini. Ya, saya dengan tegas harus garis bawahi, ini adalah tindakan seksual yang menyimpang. Karena ketika pertama kali Tuhan menciptakan manusia, dan sampai hari ini pun pola Tuhan tetap sama. Iya. Tuhan hanya menciptakan 2 gender, pria dan wanita, Adam dan Hawa. Nggak ada Adam dan siapa, katakanlah Nurdin. Iya, 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 iya. Adanya Adam dan Hawa. Tidak ada juga Adam, Hawa, lalu siapa lagi? Sinta. Iya, iya, iya. Siapa lagi? Iya, iya, iya. Ada. Hanya Adam dan Hawa, ya. Iya. Pasangan suami istri. Maksudnya ya laki-laki dan perempuan, Pastor. Hanya laki-laki dan perempuan. Alkitab tapi mencatat juga adanya orang-orang yang mengalami perubahan orientasi seksual. Bukan karena faktor genetika, bukan karena faktor hormon, ataupun kesalahan dalam proses kelahiran, ataupun gangguan dalam kejiwaannya, bukan. Itu semua disebabkan karena ada campur tangan dari si jahat. Pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba merusak tatanan kehidupan yang Tuhan ciptakan di atas muka bumi ini. Makanya di kitab Perjanjian Lama saja, di dalam kitab Kejadian saja, kita sudah mendapati ada satu kota, ya, kota Sodom dan Gomora. Pasti pemirsa tidak asing mendengar nama kota tersebut. Iya. Karena ini kota dihancur luluhkan oleh Tuhan dengan api dan belerang. Penyebabnya bukan karena ada banyak orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual di sana. Iya. Penyebabnya adalah karena tidak ada orang benar yang berfungsi di sana. Jadi memang kota ini mengalami penyimpangan seksual yang sedemikian rupa, sehingga laki-laki hanya merasakan gairah birahi pada sesama laki-laki. Yang wanita juga sama, merasakan gairah birahinya hanya kepada sesama wanita. Iya. Tapi Alkitab menegaskan, ketika Lot ada di kota Sodom dan Gomora, sebetulnya harapan Tuhan, dan otomatis Abraham juga mengharapkan keponakannya ini akan menduplikasi kebenaran dalam hidupnya ke dalam penduduk kepada orang-orang lain yang ada di kota Sodom. Sayang sekali Alkitab menuliskan ketika Tuhan datang akan meninjau, melihat kota Sodom dan Gomora. Lalu Tuhan menceritakan rencananya kepada Abraham, dan Abraham bernegosiasi di hadapan Tuhan, berhenti di angka 10. Hanya 10 orang. Kalau ada 10 orang benar, Tuhan tidak akan menghancurkan kota Sodom. Nah, ini hitung-hitungannya dari mana kok cuma 10 orang? Yang pertama, tentu Lot dan istrinya. Ini sudah 2 orang. Juga ada 2 anaknya wanita. Sudah ada 4 orang. Angan-angan dan pemikiran persepsi Abraham adalah 2 anak Lot ini ketika mencari jodoh, masing-masing satu lah. Bakal mantu ya, Pastor. Bakal mantu pasti akan dipengaruhi juga berjalan dalam kebenaran. Nah, masing-masing bakal mantu ini kan punya punya orang tua. Jadi besannya, calon besannya si Lot. Nah, persis sudah 10 orang. Harapannya Lot dan keluarga bersama dengan menantu dan besan-besannya itu dimenangkan dalam kebenaran. Sehingga dengan demikian tidak perlu ada lagi penghukuman Tuhan atas kota Sodom dan Gomora, karena dia menemukan ada orang benar di sana. Nah, lalu kita tarik di Perjanjian Baru. Dalam kitab Roma pasal yang pertama, Alkitab menuliskan Tuhan sendiri seperti menyerahkan manusia untuk jatuh terjerumus lebih dalam ke dalam dosa amoral, disebabkan karena manusia ini tidak mau mendengar suara Tuhan, terang-terangan menolak apa yang menjadi pernyataan roh, dan pada saat yang bersamaan justru mengejar apa yang menjadi hasrat dan keinginan hatinya. Begini, Pastor, jadi maksud Pastor Stephen,
orientasi seksual LGBT ini, Pastor, itu dosa. 100% dosa. Karena Alkitab juga menuliskan para pemburit. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan para pemburit? Karena dikaitkan dalam ayat firman itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapa ini para pemburit? Ya, ini orang-orang gay. Orang-orang yang memiliki kelainan orientasi seksual. Tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tapi balik lagi ya, saya mau memberi penegasan. Perkara masuk sorga atau tidak, itu bukan urusan kita manusia. Itu urusannya Tuhan. Tapi yang Alkitab sebutkan sebagai tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga, kehidupan mereka sehari-hari akan sedemikian manusiawi dan duniawi. Karena memang mereka itu didrive oleh hawa nafsunya. Sehingga sebagai akibatnya ya mereka tidak pernah bisa betul-betul punya keterhubungan dengan Tuhan, tidak pernah betul-betul menikmati realita kerajaan, sehingga sebagaimana banyak orang lain di luar Tuhan hidup dalam pergumulan dan pergulatan dalam banyak aspek kehidupan. Ya walaupun ada banyak, minta maaf, kelompok-kelompok LGBT yang mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan, kalau mereka tidak mau menyadari atau bahkan menolak untuk menyadari bahwa orientasi seksual yang mereka bawa atau yang mereka miliki adalah orientasi yang menyimpang dan harus dibenahi, harus diselaraskan dengan firman, mengalami pekerjaan firman dan roh, sehingga mereka betul-betul menjadi pria dan menjadi wanita yang pria seutuhnya. Menyukai wanita, yang wanita menyukai pria, begitu. Betul. Yang pria yang menjadi pria yang seutuhnya dan orientasi seksualnya kepada sang wanita. Yang wanita juga sama, menjadi wanita seutuhnya dan orientasi seksualnya tentu kepada seorang pria. Bukan ya oke, sebagai pria saya suka wanita tapi saya juga suka pria. Ini enggak bisa, enggak boleh. Ini menunjukkan kalau masih ada sisa-sisa pekerjaan roh jahat yang terus terbawa dalam mentalitas, dalam keinginan ataupun nafsu birahi yang berkobar dalam hidupnya. Tapi begini, Pastor, kan Sodom dan Gomora itu zaman lampau, Pastor. Seiring dengan kemajuan yang ada sampai saat ini, ada kemajuan pengetahuan juga, Pastor, dan kemajuan dunia medis, banyak yang menyelidiki. Ternyata ini gen, Pastor. Nah itu kan, kalau gen itu kan siapa yang menciptakan, Pastor? Kalau itu bukan Tuhan yang menciptakan gen itu, Pastor. Dan seiring dengan kita juga menerima kemajuan teknologi sampai sekarang, masa kita tidak bisa menerima kemajuan penyelidikan dalam areal ini bahwa ini adalah gen, Pastor? Saya mendapati terlepas dari kemajuan teknologi, sains dan ilmu pengetahuan, saya mendapati yang namanya dunia rohani, yang namanya makhluk-makhluk rohani, itu masih merupakan misteri bagi sains dan ilmu teknologi. Seperti misalkan contoh, saya itu mengalami beberapa kali, ada orang-orang yang sakit karena roh jahat. Saya tahu pasti. Ketika dibawa ke dokter, dokter cuma menganalisa dan berkata, ini ada virus yang menyerang. Tapi ketika kita doa, dalam hitungan menit orangnya jadi segar kembali. Dokter ketika ditanya, ini virus apa, Dok? Nggak bisa menjawab juga, cuma bisa ngomong, pokoknya itu virus. Nah ini juga sama. Bagi beberapa kelompok sains dan ilmu pengetahuan, mereka mengatakan ini virus, padahal itu pekerjaan roh jahat. Nah ini juga sama. Bagi kelompok sains yang lain, gampang aja mereka bilang, ini genetika. Sepanjang yang saya tahu, yang namanya genetika manusia memang bisa direkayasa. Tapi walaupun manusia itu mengalami rekayasa genetika, ya terlepas dari apa dan bagaimana, saya mendapati proses, pakai tanda kutip, penularan, penyimpangan seksual ini biasanya selalu terjadi dari seseorang yang menjadi korban. Entah itu dari pihak keluarga dekat, karena biasanya memang justru pihak keluarga dekatlah yang melakukan pelecehan seksual ketika seseorang masih kecil atau masih kanak-kanak. Ketika dia menjadi korban, itu seperti menciptakan luka di dalam batinnya.
Nah, peristiwa terjadinya luka batin ini kalau tidak segera disembuhkan, nah biasanya anak-anak yang mengalami luka batin, merasa bersalah, merasa jijik, merasa tidak layak akibat mengalami perlakuan pelecehan seksual, dia justru cenderung menutup diri, takut, malu. Nah, sehingga sebagai akibatnya dia menyimpan luka hatinya itu sendiri. Hubungannya dengan roh-roh jahat yang Pastor maksud apa itu, Pastor? Ketika seseorang mengalami luka batin dan dia tidak langsung mengalami penanganan atau tidak langsung dibenahi luka batinnya, ini seperti mengundang roh-roh jahat untuk datang dan ikut, apa istilahnya, melakukan penekanan-penekanan, intimidasi. Sehingga sebagai akibatnya orang yang bersangkutan seperti terpenjara oleh pengalaman pelecehan seksual yang dia alami. Nah, orang-orang yang bertumbuh dengan membawa luka batin akibat terpenjara karena menjadi korban, sampai usia tertentu dia akan seperti teraktivasi untuk mencari korban. Akan cenderung melakukan hal yang serupa kepada orang-orang yang lain. Nah, dari situlah kelompok-kelompok LGBT ini mengalami pelipat gandaan. Minta maaf kalau ada dari antara saudara yang karena masa lalu dan mungkin engkau juga mengalami adanya pelecehan-pelecehan seksual yang membuat engkau memendam rasa bersalah, rasa tidak layak, rasa terluka. Hari ini saya mau tegaskan kepada saudara, Roh Kudus sedang mengarahkan engkau untuk mengikuti program acara saat ini dengan satu tujuan, bukan untuk mendakwa hidupmu, bukan untuk kemudian menekan dan membuat engkau jadi terus merasa bersalah. Tidak. Karena ketika engkau mau kembali kepada Tuhan, Tuhan secara pribadi akan menerima engkau terlepas dari berapa banyak kesalahan yang pernah engkau lakukan, terlepas dari berapa banyak luka yang engkau alami, atau bahkan engkau sudah mulai melakukan pelecehan terhadap orang-orang lain. Tuhan mau terima engkau. Tidak perlu lagi ada pembelaan diri, tidak perlu lagi salah menyalahkan orang lain. Datanglah kepadanya dengan hati yang terbuka, dan dengan kasih dia akan menerima engkau. Dia mengampuni segala dosamu, dia membalut semua luka hatimu. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Roh Kudus juga akan bekerja dengan sangat nyata. Dia akan singkapkan banyak prinsip firman dengan satu tujuan, membongkar semua emosi negatif yang selama ini menyertai perjalanan hidupmu, membelenggu dan memenjarakan engkau, sehingga sebagai akibatnya engkau mulai memiliki orientasi seksual yang menyimpang tadi. Sehingga dengan Roh Kudus terus bekerja dalam hidupmu, perlahan tapi pasti, dalam kasih setia dan anugerahnya, dia akan menuntun engkau untuk kembali menjadi seorang pria yang normal, menjadi seorang wanita yang normal, bersih, tuntas, bersih sama sekali. Sehingga engkau betul-betul akan menjadi sosok individu yang kembali seperti yang Tuhan rindukan dan Tuhan inginkan. Hari ini sebagai hamba Tuhan, aku berdoa, biarlah segala bentuk penolakan, segala bentuk rasa bersalah, segala bentuk rasa tidak layak yang selama ini terus membayang-bayangi hidupmu, menekan dan menghancurkan jati diri dan kepribadianmu yang sesungguhnya di dalam Kristus. Maka hari ini aku berdoa, biarlah kuasa Roh Kudus dicurahkan, kuasa firman bekerja dan beracara, membawa engkau kepada kemerdekaan, membawa engkau kepada pemulihan. Semua aktivitas roh jahat, segala pekerjaan iblis yang selama ini menekan, yang selama ini mencetak, yang selama ini memaksa kehidupan orang-orang ini untuk memiliki orientasi seksual yang menyimpang, hari ini aku hancurkan segala pekerjaan roh-roh jahat yang ada. Aku lepaskan kuasa Roh Kudus, dan dimanapun engkau berada, aku berdoa, aku deklarasikan segala ikatan belenggu dan segala kuasa si jahat aku hancurkan di dalam nama Yesus.
Biarlah tangan kuasa Tuhan memerdekakan engkau saat ini. You are free. Engkau dimerdekakan sepenuhnya. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Saran saya, kekasih Tuhan, carilah hamba-hamba Tuhan yang mau menerima engkau apa adanya, tapi dengan tekun mau bekerja sama dengan Roh Kudus untuk mencetak ulang hidupmu, sehingga engkau betul-betul dikembalikan kepada rupa dan gambar Kristus itu sendiri. Rupa Allah kembali ada atasmu. Keberadaanmu, jati dirimu yang sejati di dalam Kristus. Kalau engkau pria, ya engkau akan menjadi pria yang utuh, yang macho. Nah, kalau saudara seorang wanita, engkau akan menjadi wanita yang feminim. Dan saya percaya kuasa firman akan mencetak ulang kehidupanmu menjadi sosok individu seperti yang Tuhan sudah rancangkan atasmu. Bahkan kau nikmati damai sejahtera dan sukacita ilahi karena kau berdiri di atas kebenaran firman-Nya. Itulah yang akan menjadi hari-harimu setiap hari. Mungkin ada yang bertanya, Pak, bagaimana seandainya saya sudah terlanjur melakukan operasi transseksual? Apa yang saya harus lakukan? Yang pertama saudara harus lakukan, benahi jiwamu dulu. Benahi hidupmu dulu. Tentang kondisi lahiriahmu, itu nanti akan dengan sendirinya bisa engkau ambil langkah-langkah yang tepat untuk menanggulangi hal tersebut. Tapi yang pasti benahi dulu jiwamu. Benahi dulu hatimu. Karena itu yang paling penting. Buat apa kita melakukan operasi lagi kalau kondisi jiwa kita belum pulih seutuhnya? Ya, jadi saran saya segera cari adanya hamba Tuhan yang bisa mengayomimu, yang bisa menuntunmu, yang bisa membimbingmu untuk menjadi sosok individu yang seperti Tuhan sudah rancangkan saat Dia membawa engkau masuk dalam dunia ini. Haleluya. Iya. Pastor Stephen, ini mungkin pertanyaan sedikit kontroversi, Pastor. Jadi Tuhan itu kan menciptakan manusia serupa dan segambar dengannya. Laki-laki dan perempuan, Pastor. Yang menjadi pertanyaan, memang Tuhan ada gendernya, Pastor? Siapa yang berani mengatakan gendernya Tuhan, Pastor? Ya, Alkitab menuliskan Tuhan itu roh. Dan sebagai individu rohaniah, Tuhan itu tidak punya gender. Walaupun kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada begitu banyak makhluk-makhluk rohani yang sepertinya itu dimunculkan dalam bentuk gambaran seorang pria, karena memanifestasikan keperkasaan, menunjukkan tanggung jawab. Makanya Alkitab menuliskan pencipta langit dan bumi disebut dengan sebutan Bapa, menyebut dirinya dengan sebutan Bapa. Nggak ada kaum wanita yang bisa memanggil dirinya Bapa. Kalau kaum wanita ya ibu, Tapi Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, Yahweh Elohim itu memanggil dirinya dengan sebutan Bapa. Nah, ini menunjukkan kalau dia itu ingin bisa dipandang sebagai pribadi yang bertanggung jawab. Ada banyak kasus-kasus LGBT. Seringkali dimulai karena mereka melihat ayah mereka bukan sebagai sosok individu yang bertanggung jawab, yang mengayomi, yang menuntun, yang care terhadap diri mereka. Ada begitu banyak anak-anak yang bertumbuh dengan membawa luka batin. Sehingga pada akhirnya dalam perkembangan pertumbuhan emosional mereka yang selanjutnya, mereka menjadi individu-individu yang mengalami penyimpangan seksual. Disebabkan karena mereka melihat bagaimana orang tua mereka selama ini tidak bisa rukun, tidak harmonis, tidak bisa baik satu sama lain. Kadangkala penyebab penyimpangan seksual itu disebabkan karena mereka melihat bagaimana sosok figur seorang ayah yang tidak baik, yang mungkin menyiksa, yang mungkin menyakiti, yang sama sekali tidak peduli, tidak memperhatikan mereka, egois. Sehingga sebagai akibatnya ketika mereka berorientasi dengan dimensi rohani, dengan keberadaan Tuhan, mereka mengalami kesulitan ini untuk melihat keberadaan pencipta langit dan bumi yang menyebut dirinya Bapa. Nah, ini membuat mereka terus mengalami rasa penolakan.
Iya. Nah, ketika mereka mendapati ada penolakan-penolakan dari lingkungan, dan secara rohani mereka sendiri merasa sulit untuk bergaul dengan sosok figur individu yang mengaku diri sebagai seorang ayah. Nah, lalu kemana mereka mencari pegangan hidup? Iya. Biasanya ya tentu saja mereka akan mulai mencari orang-orang yang menunjukkan care kepada mereka. Nah, cilakanya kadangkala ini ada predator-predator yang memang sengaja menunjukkan rasa care mereka kepada anak-anak yang sedang mencari pegangan. Tapi care yang mereka tunjukkan itu bukan care yang tulus, tapi ada tujuannya. Iya. Predator ini menunjukkan rasa care, dipeluk, disayang, kadangkala dibeliin sesuatu. Nah, anak kecil tentu happy kalau diperlakukan seperti itu. Dan secara perlahan tapi pasti mulai menganggap, oh ini orang baik. Lalu terjadilah peristiwa pelecehan seksual. Disitulah si anak ini mengalami kegoncangan lebih mendalam. Dan pada akhirnya tidak sedikit yang dulunya menjadi korban, ketika mereka mulai bertumbuh semakin dewasa, mereka kemudian mencari korban. Nah, ini kebanyakan kasus seperti ini ya, Pastor. Kebanyakan kasus seperti itu. Bahkan kalau kita ngelihat sekarang berita-berita aja, Pastor, udah cukup mengerikan. Bagaimana ayah kandung sendiri yang justru melakukan pelecehan terhadap anak kandungnya. Betul. Iya, itu menyebabkan kegoncangan yang lebih parah ya tentu ya, Pastor. Sangat parah sekali. Nah, pertanyaannya, kenapa hal tersebut sampai terjadi? Jawabannya tidak lain adalah karena memang itu yang dirancangkan oleh iblis. Iblis punya niat untuk merusak gambar Tuhan dalam diri manusia. Karena manusia sebetulnya kan diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Tapi kembali karena keinginan hati manusia yang tidak dikontrol, tidak dikendalikan, tidak diselaraskan dengan firman. Keinginan hati manusia itulah yang membuat dia jatuh dalam pencobaan. Nah, ketika seseorang jatuh dalam pencobaan, tentu saja itu adalah peluang dari si jahat untuk menyerang dan menghancurkan hidup orang yang bersangkutan. Dan biasanya kalau iblis sudah mulai berhasil memegang hidup seseorang, dia tidak akan bekerja tanggung-tanggung. Dia betul-betul akan merusak jati diri orang tersebut. Dan dia akan buat orang ini menjadi alat dalam tangan si jahat untuk juga bisa dipakai oleh iblis merusak banyak orang yang lain. Iya. Pastor, memang bisa, Pastor, maksudnya iblis sampai seperti dalam tanda kutip kayak merubah gen, sampai merubah hormon seperti itu. Memang bisa sampai seperti itu, Pastor? Pada waktu kita berbicara, mungkinkah manusia mengalami perubahan genetika atau perubahan sifat? Jawabannya mungkin saja. Nah, dari mana asal muasalnya? Asal muasalnya itu dari mentalitas dan emosi. Kalau mentalitas dan emosi seseorang bertumbuh dengan sehat, otomatis dia akan menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dengan sehat juga. Bukan cuma sehat jasmaninya, tapi juga sehat mentalnya, sehat jiwanya, dan sehat rohaninya. Ya, dia menjadi sosok individu yang normal. Tapi ketika seseorang pernah mengalami luka batin, dan tidak segera ditanggulangi, tidak segera dibereskan, ini luka batin ini akan menciptakan ada banyak keputusan-keputusan keliru dalam hidupnya, yang menjerumuskan dia ke dalam luka yang lebih parah lagi. Nah, disitulah iblis memainkan peranan sedemikian rupa dengan tipu dayanya untuk membuat orang yang bersangkutan punya persepsi-persepsi yang selalu keliru. Merasakan emosi yang selalu negatif. Sehingga sebagai akibatnya ini akan menciptakan kecenderungan-kecenderungan yang membuat orang yang bersangkutan jadi berbeda. Jadi tidak seperti yang dirancangkan oleh Tuhan yang semula. Saya kasih contoh sederhana begini. Kalau seseorang mengalami kelainan di dalam fisiknya, saya ambil contoh orang terkena tumor atau kanker.
Iya, iya. Tumor atau cancer. Penyakit ini, begitu, Pastor. Penyakit, ya kan ini penyakit lahiriah kan, penyakit fisik. Tumor atau cancer itu sebetulnya bersumber dari sel tubuh kita sendiri. Yang bertumbuh di luar dari jaringan ataupun apa istilahnya sistem pertumbuhan normal yang ada dalam tubuh kita. Disebabkan karena kandungan atau tingkat keasaman dalam tubuh kita ini berlebihan. Ya, bisa disebabkan oleh banyak faktor, karena faktor makanan, karena faktor gaya hidup, tapi juga karena faktor psikologis. Orang yang banyak menyimpan kepahitan dan sakit hati, ya dari hasil survei didapati mereka yang terkena tumor ataupun cancer itu seringkali selalu punya kasus-kasus atau riwayat menyimpan kepahitan dan sakit hati atau ganjalan yang begitu menumpuk atau ya cukup lama terhadap orang-orang lain. Menahun lah ya, Pastor. Gitu. Nah, kenapa kok sakit kanker atau tumor ini bisa juga disebabkan karena faktor emosional? Ya disebabkan karena ketika emosi kita terus negatif, ini sistem hormonal dalam tubuh kita ini kerjanya jadi sembarangan. Jadi rusak. Sehingga akhirnya ada hormon-hormon tertentu bekerjanya harusnya mengeluarkan apa istilahnya zat-zat yang berguna untuk tubuh, ini justru menciptakan zat-zat yang merusak, membuat tingkat keasaman tubuh menjadi tinggi. Dari situlah sel kanker mulai muncul, sel tumor mulai muncul. Itu saya cerita kalau di lahiriah. Nah, kalau yang di rohani atau di emosi seseorang, jiwa seseorang juga sama. Karena luka batin yang menaun, pengambilan keputusan dia menjadi bertambah keliru, menjerumuskan dirinya ke dalam luka yang lebih parah lagi. Ini juga menciptakan perubahan hormonal, mengakibatkan sistem kerja hormon dalam tubuhnya jadi berantakan. Nah, dari situlah orang-orang yang fisiknya pria bisa merasa, kok aku jadi lebih pengen merias wajah. Jadi hormon kewanitaannya jadi lebih menonjol. Karena pada dasarnya, saudara, dalam tubuh kita ini, entah saudara seorang pria atau seorang wanita, kita ini sama-sama punya sistem hormonal yang kompleks. Nah, sistem hormonal inilah kalau lebih kuat hormon tertentu, itu akan membuat saudara menjadi seorang pria, berperilaku seperti seorang pria. Nah, kalau hormon tertentu yang lebih aktif bekerja, mengkondisikan saudara jadi berperilaku seperti seorang wanita. Itu tadi kan contoh yang saya berikan secara physically, secara lahiriah. Nah, secara emosi juga sama. Saya beri contoh, ini bukan saya loh ya, ini contohnya saja, ini contohnya, saya garis bawahi, contohnya. Let's say katakanlah karena tubuh fisik saya ini seorang laki-laki, dan memang saya seorang pria kan, tapi saya mengalami banyak peristiwa-peristiwa negatif yang membuat emosi saya itu teraduk-aduk. Ini contoh. Dan karena emosi saya jadi bergejolak sedemikian rupa, maka otomatis hal tersebut akan mempengaruhi kinerja dari sistem hormonal yang manusia miliki. Semua saudara juga alami hal yang sama. Contohnya nih, saya mengalami berbagai emosi negatif, dan itu otomatis karena tidak ditanggulangi dengan segera membuat sistem hormonal dalam diri saya juga mengalami kekacauan. Contohnya begitu. Walaupun secara physically saya seorang laki-laki, contohnya ini ya, contoh laki lah. Karena terjadi perubahan hormonal akibat berbagai emosi yang saya alami tadi, saya bisa saja loh. Walaupun fisiknya laki-laki memunculkan kebiasaan dan perilaku perasaan seperti seorang wanita.
saudara juga bisa ngalami yang sama. Nah, saya yakin orang-orang yang LGBT itu juga kondisinya seperti itu. Oke, iya, iya. Nah, ini contoh lagi nih, Iya. contoh lagi. Karena tadi kan kisahnya kan, saya kasih contohnya kan, saya mengalami berbagai peristiwa negatif, Iya. berbagai gejolak emosi negatif saya rasakan tidak Iya. segera ditanggulangi, membuat sistem hormonal jadi kacau balau. Saya walaupun secara fisik di laki-laki, memunculkan sifat-sifat, Iya. kebiasaan, perasaan seorang wanita contohnya. Iya. Ya otomatis karena memunculkan sifat seorang wanita, kalau saya mulai puber, saya mulai suka seseorang, ya pasti sukanya carinya ya laki, lah wong rasanya cewek kok. Iya, iya. Itu secara emosionalnya, Itu Pastor, secara ya? naluriahnya. Naluri. Iya. Nah, disinilah sebetulnya iblis memainkan peran. Nah, ini pasti ada, ya saya menyebutnya udang di balik bakwan. Iya, iya, iya. Dimunculkanlah sains dan teknologi, Oh. ahli-ahli. Ya, kalau misalkan yang ngomong kayak kita orang awam kan Iya. ya gampang saja dipatahkan dengan pertanyaan Iya, iya. siapa kamu. Iya, kan? iya, iya. Tapi kalau yang ngomong ini ahli Profesor apa gitu ya? profesor apa, Iya. ahli genetika. Nah, dia sendiri mungkin juga punya kecenderungan itu. Iya, siapa tahu Siapa kan? tahu Iya, kan iya, gitu, iya, iya. ya kan? Jadi akhirnya dia bisa mengokohkan. Terus yang diselidiki orang yang seperti itu lagi. Iya, iya, iya. Udah gitu dia mengambil kesimpulan dari hipotesis yang kurang akurat juga. Iya, iya. Gitu. Karena ada banyak ahli-ahli sains dan teknologi memang tidak bisa menyentuh dimensi rohani. Oke. Begitu. Iya, Sementara iya. ini sebetulnya adalah fenomena peristiwa rohaniah yang terjadi di alam lahiriah. Oh, itu yang perlu digarisbawahi itu ya, Pastor ya? Iya. Ini adalah peristiwa-peristiwa rohani yang terjadi atas individu-individu yang hidup di alam lahiriah, dan titik kontak yang menyebabkan itu semua adalah aspek batiniah, aspek jiwani, aspek emosi. Iya. Iya. Dan ini yang harus digarisbawahi. Iya, 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 iya. Karena saya mendapati begini, saudara, di dunia barat itu yang namanya hak asasi manusia itu lebih penting daripada apapun juga. Istilahnya itu anak paling kecil sekalipun disebutkan punya hak asasi sehingga tidak boleh dimarahin, tidak boleh dilarang. Kalau sudah punya keinginan harus diluluskan orang tuanya. Nah, ini istilah hak asasi manusia yang sudah kebablasan. Kebablasan, iya. Karena kalau orang katakanlah punya hak asasi, saya laki katakanlah, tapi saya mau sukanya sama perempuan, hakku toh. Nah, ini kalau di dunia barat nggak boleh diutik-utik. Oh. Bisa urusannya sama hukum. Bisa-bisa kalau ada orang yang menolak tentang hal tersebut, bisa dimasukin penjara itu. Iya. Karena dianggapnya apa? Melanggar hak asasi manusia. Oh, iya, iya. Nah, itu sebabnya tadi saya tegaskan. Kita sebagai gereja Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan tidak pernah menolak pribadi-pribadi yang mengalami LGBT. Ya, di satu sisi mereka itu sudah kenyang dengan berbagai penolakan. Oh. Dan iya, iya. ya efek manifestasi dari berbagai penolakan yang mereka alami dalam hidup mereka mengkondisikan mereka jadi seperti itu. Iya, iya. Itu sebabnya buat kita hamba-hamba Tuhan dan gereja Tuhan yang rindu melihat ada banyak komunitas-komunitas yang sedang terus bertumbuh ini. Iya. Ya, di seluruh dunia komunitas LGBT itu sedang terus bertumbuh loh. Iya, iya. Ya, bahkan sekarang ini sudah bukan cuma ditambahi dengan apa tadi? Queer. Queer. Ada juga tambahan P-nya, predator, pedofilia. Iya, pedofilia. Nah, Iya. ini orang-orang yang punya kecenderungan orientasi seksual sukanya bukan pada orang yang seusia, tapi justru pada anak-anak. Ini kan merusak generasi bener ini. Dan ingin dianggap sebagai sesuatu yang normal. Dan ya, mau Pastor, ya? dianggapnya Iya. sebagai sesuatu yang normal. Mereka sedang berjuang untuk itu. Iya, iya. Nah, Pastor Stephen, ini dari sudut pandang Pastor Stephen sebagai pemimpin gereja lokal, Pastor. Iya. Nah, di barat, di dunia barat, Eropa ataupun Amerika lah begitu, Pastor ya, sudah menyetujui, bahkan gereja-gereja yang sudah memberkati pasangan sesama jenis menikah begitu, Pastor. Pertanyaannya, Pastor, mungkinkah kondisi ini suatu saat nanti gereja Tuhan di Indonesia akan menyetujui LGBT ke depannya, Pastor? Saya harap, saya doa tidak sampai separah itulah.
Karena kalau sampai itu terjadi, Tuhan harus minta maaf sama penduduk Sodom dan Gomora. Karena artinya dunia sudah sedemikian rusak, bobrok, bejat, sehingga aspek moral pun sudah dilanggar semuanya. Dan gereja sebetulnya adalah benteng pertahanan terakhir. Untuk orang masih tetap bisa mengenal apa itu kebenaran, apa itu moralitas, apa itu etika. Harusnya dari gerejalah yang akan terus dengan suara lantang berkata, mari kemari hai kamu semua kelompok LGBT. Kami akan menerimamu. Tapi izinkan kami menghadirkan realita Tuhan untuk menyembuhkan semua luka batinmu, untuk menyembuhkan semua gejolak emosi negatif, berbagai rasa tertolak, rasa tak layak, rasa bersalah, dan berbagai macam perasaan-perasaan negatif lain. Karena hal ini disebabkan selalu dimulai dari rasa tertolak, rasa bersalah, rasa tidak layak, dan semacam itu. Karena memang kecenderungan manusia apa? Kalau terus merasa ditolak, terus merasa disingkirkan, dia akan melakukan perlawanan. Nah, supaya hati nuraninya tidak terus menegur dan mendakwa dirinya, dia akan mencoba menekan suara hati nuraninya yang murni. Dan dia akan memunculkan suara dirinya sendiri. Kebenaran yang lain. Kebenaran yang lain akan dia munculkan. Dan ini akan merusak dan menghancurkan peradaban umat manusia. Tapi masalahnya begini, Pastor. Saat ini dibutuhkan, Pastor, satu gereja yang memang bisa menerima keberadaan mereka, tapi banyak dari mereka yang memang nggak bisa berubah, dan membutuhkan gereja-gereja yang menerima mereka yang nggak bisa berubah, Pastor. Apakah kita tidak mau menjawab kebutuhan orang-orang ini, Pastor? Saya yakin sebobrok apapun kondisi seseorang, kalau dia bertemu dengan realita Tuhan, dia akan berubah. Dia pasti akan mengalami jamahan. Dia akan menyadari, menerima pencerahan. Dia akan menyadari kesalahan, dosa, dan kekurangan, serta berbagai kelemahan emosional yang dia miliki. Dan dengan demikian, Roh Kudus akan bisa bekerja lebih mendalam untuk membawa hidupnya mengalami pemulihan pada jati dirinya yang sejati di dalam Kristus. Saudara juga pasti akan alami hal yang sama. Karena Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang diskriminatif. Dia menerima engkau apa adanya, tapi dia juga akan mencetak dan membentuk engkau menjadi serupa dan segambar dengan dirinya lagi. Engkau sampai sejauh ini berkata, tapi beginilah saya. No. Sebaik apapun manusia, di tangan Tuhan dia tetap harus alami perombakan untuk dibuat kembali serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Apalagi kita yang mengalami berbagai penyimpangan dan kelainan. Kalau saudara tanya apakah Tuhan mengampuniku? 100%, 1000% Tuhan mau mengampunimu. Apakah Tuhan mau menerima aku apa adanya? 1.000.000% Tuhan mau terima engkau apa adanya. Tapi saya juga mau beritahu sama saudara, 1.000.000,000%. Setelah engkau ada di tangannya, dengan kasih, dengan anugerah, dia akan terus bekerja melalui firman dan rohnya untuk mengubah jati dirimu, mengubah keberadaanmu untuk kembali serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Jadi Pastor Stephen ingin menegaskan bahwa bisa, Pastor, orang bisa dipulihkan 100%. Bisa kembali ke kodrat yang Tuhan tetapkan. Yes. Apakah itu ada buktinya, Pastor? Ada. Bisakah kita hadirkan di ruang Tiranus? Pasti bisa. Minggu depan kita lihat di episode yang akan datang. Nantikan ruang Tiranus di episode berikut. Haleluya.